Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan ya pembahasan yang kemarin yang belum selesai. Nah di sini Bapak udah buka lagi yang namanya Winbox kembali. Uh, untuk kali ini kita akan membuat hotspot ya, untuk membuat hotspot. Nah, membuat hotspot ya. Alangkah baiknya kita buat dulu ya hotspotnya. Kita buat dulu yang terlebih dahulu. Kita akan buat yang namanya virtual hotspotnya dulu. Kita klik wireless. Setelah klik wireless kita klik plus. Setelah klik plus kita klik yang namanya virtual. Oke. Nah di generalnya di sini kita biar mau kasih nama mau diganti gak ada masalah. Mau diganti namanya gak ada masalah. Lalu kita ke wireless. Nah di sini di wireless SSID-nya kita isikan yang namanya sesuai dengan nama kalian ya. Kalau Bapak di sini misalnya SMK. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita apply dan oke. Nah setelah ini kita lanjut. Nah setelah itu kita buat yang namanya IP address. IP address buat wirelessnya ya, buat hotspotnya. Kita klik IP lalu address. Kita plus aja ya. Nah sesuai dengan soal kita masukkan IP addressnya 192.168.200.1/24. Nah gitu ya, seperti ini ya. Lalu interface-nya kita ganti menjadi WLAN 2. Lalu kita apply, oke. Nah ini udah jadi. Lalu kita close. Nah selanjutnya kita akan membuat yang namanya hotspotnya dulu. Nah oke, kita buat ya. Kita klik lagi IP, lalu kita pilih yang namanya hotspot. Nah kita pilih hotspot, lalu kita pilih hotspot setup. Oke, kita ganti interface-nya menjadi WLAN 2. Bukan ya, menjadi WLAN 2 ya, WLAN 2. Kita next. Nah di sini karena sesuai soal, mari kita batasi, katanya hanya 99 pengguna. Nah kita batasi, coba berarti di sini Bapak masukkan 100 ya. Oke, kita next. Nah di sini kita masukkan IP utama dari WLAN 92.200.1. oke, tanpa slash 24 ya. Kita next, lalu DNS-nya kita masukkan aja sesuai dengan nama kalian, nama peserta ya. Nah ini contohnya. Kita next. Nah seperti ini kita udah berhasil membuat yang namanya hotspot. Nah, selanjutnya setelah ini masih di sini kita klik yang namanya user. Kita buat dulu usernya ya, sekalian ya, kita buat usernya. Kita plus, kita ganti ini menjadi, nah tentunya gini SMK aja. Terserah kalian ya mau pakai password atau enggak ya, salah ya. Kita apply, oke. Nah udah kayak gini, baru kita cek WiFi yang kita dapat. Oke, kita cek di sini. Nah kita tunggu. Nah ini udah ada ya WiFi-nya. Oke, ini udah ada. Lalu kita coba untuk connect. Kita coba connect ke WiFi. Nah seperti biasa ya, masuk di powernya. Oke, tunggu ya. Oke, kita tunggu dulu ya.
bentar, koneksi. Oh iya, karena Bapak tersambung dengan kabel, Bapak lepas saja ya kabelnya. Nah, seperti inilah. Kalau udah lepas kabelnya. Oke. Nah, ini udah connect. Lalu dari koneksi tersebut akan langsung meredirect atau mengarahkan kembali kepada login ya, login. Nah, ini ya loginnya. Coba login. Tadi passwordnya username itu SMK. Kita login. Nah, ini udah seperti ini, baru kita bisa internetkan. Oke. Ya, kita minimize saja dulu. Oke, kita login. Nah, kita setting lagi. Nah, karena tadi udah ke menu login. Nah, oke. Nah, sekarang udah bisa login ya. Kita menggunakan WiFi ya. Di sini kita menggunakan yang namanya WiFi. Oke. Kemarin kan kita udah ngeblok yang namanya sebuah situs, yang namanya apa istilahnya, sebuah situs, file dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba membuat blokan tersebut diarahkan ke wireless ya, SNTP. Nah, kenapa kita harus mencari dulu yang namanya SNTP? Supaya kita menyesuaikan ya waktu yang ada di laptop dengan yang ada di mikrotik itu sama ya. Itu yang ada di laptop dengan di mikrotik itu sama ya. Nah, ini kita pilih Indonesia ID Pool. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu apa saat. Nah, jadi jika di laptop kalian atau di klien kalian itu waktunya nggak sama, sedangkan waktu di internet itu harus sekian gitu ya. Oke, agak lembut juga. Nah, gitu ya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, yang kita kopikan ini ya dari 0 sampai .org ya. Ini kita copy aja. Copy. Kita klik kanan, copy. Oke. Nah, kita minimize. Nah, di sini di winbox-nya kita pilih yang namanya sistem, lalu pilih yang namanya SNTP client. Oke. Nah, di sini kita enable dulu. Nah, yang primer NTP-nya kita ganti dengan yang tadi. Kita paste. Nah, lalu karena tidak ada perbedaan, cuma ada angka 1 doang, ya kita pastikan lagi di sini. Lalu yang nolnya kita ganti jadi 1 ya. Kita apply. Nah, kalau seperti ini kita udah berhasil ya menyamakan waktu yang ada di internet dengan yang ada di mikrotik ya. Jangan auto buat ya. Jangan auto buat kita oke. Nah, untuk memastikan waktunya itu akan sesuai, kita klik dashboard. Setelah klik dashboard kita klik add time. Nah, di pojok kiri kanan itu akan muncul seperti ini ya, 13, 10. Nah, ini ya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memblok waktu. Kita lewat ke IP lalu ke firewall. Nah, di firewall kita pilih yang namanya filter rule ya, filter rule yang ini ya. Kita plus. Setelah di plus kita pilih general. Setelah general kita pilih IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Karena kita akan melewati wireless, IP address dari wireless, kita akan membloknya dari IP wireless ya. 192.168.200.0/24 ya. Biasakan seperti itu ya. Kalau kita pilih yang namanya exa,
Nah, di sini kita pilih yang namanya time. Nah, time di sini ada jam, menit, dan waktu. Dan kalau 1D ini berarti 1 hari ya. Kita hapus saja. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ada yang di mikrotik ya. Sekarang jam 13.12. Oke, Bapak akan mencoba sekarang jam 14 takutnya keburu habis ya. Berarti sini 16. Oke. Lalu kita action, lalu achieve-nya kita ganti menjadi drop. Oke, apply. Oke. Nah, udah seperti ini, kita tunggu ya waktunya. Nah, untuk memastikannya kita akan coba memastikannya dengan CMD. Kita buka CMD-nya di sini ya. CMD-nya. Oke, biar time. Nah, ini masih ada koneksi ya. Masih ada koneksi karena kita jamnya masih jam 13. Nah, jam 13 ya. 13. Oke, masih tunggu ya. Settingnya kita dari berapa ya? 14 sampai 16 ya, 2 menit ya. Oke, ada waktunya gitu. Kita buka browser. Browser juga masih bisa terkoneksi. Kita buka YouTube. Masih bisa koneksi internet ya. Masih bisa koneksi internet. Oke, masih bisa koneksi internet, browser juga. Oke, kita tunggu waktunya sampai berjalan, sampai berakhir. Oke, kita tunggu dulu momennya. Nah, untuk settingan ini dilakukan juga untuk LAN ya, untuk kabel LAN. Nah, kemarin ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, sekarang udah time out ya. Udah time out jam 13.15 ya, 13.15 masih time out ya. Kita coba ke browser. Di browser ini kita cari lagi yang lain. Misalnya kita cari yang namanya apa ya? Ini kawan film. Oke. Nah, ini nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses ya. Tuh, masih loading, nggak bisa diakses sama sekali. Atau Google Translate ya, Google Map. Dan ini masih loading kayak gini karena ini waktunya sampai 2 menit ya, sampai lupa diakses. Nah, jika ini udah lebih 16 menit ya, 16 jam 16 ya. Nah, jam 16 jika lebih biasanya ini udah bisa terkoneksi kembali. Nah, ini udah terkoneksi kembali ya, karena di sini di Windows-nya itu udah 13.16 ya, udah 13.16, berarti kita udah bisa akses kembali. Oh iya, yang tadi ya, di Windows kita klik lagi IP, lalu setelah diklik IP kita klik firewall. Dari firewall ini kita pilih yang namanya NAT ya, pilih yang namanya NAT. Nah, di NAT ini kita plus. Oke, di NAT ini kita plus. Nah, di sini kita redirect ya, kita DST NAT, lalu IP address-nya kita masukkan IP address hotspot 192.168.0/24. Oke, protokolnya kita isi DST portnya 80. Nah, seperti biasa ya, seperti LAN seperti LAN ya kemarin ya, seperti LAN kemarin. Nah, selanjutnya kita klik action. Nah, actionnya kita ganti ke redirect ya, redirect. Oke, ininya 80. Oke, kita apply. Oke, kita buka ya, coba kita buka koneksinya di sini ya, index of mp3. Oke, kita coba yang ini ya, kita coba yang ini apakah bisa.
ya. Kita coba yang ini apakah bisa. Oke, kita tunggu, agak sedikit lemot juga ya jaringannya. Oke, kita tunggu sambil nunggu ya, sambil nunggu. Oke, ternyata agak, ini belum muncul ya. Oke, selanjutnya kita coba klik ya, salah satunya kita klik. Oke, kita klik salah satunya, kita tunggu momennya, kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini kita udah berhasil ya, kita ngeblok melalui jaringan WiFi ya, 200.1. kita udah berhasil di ngeblok ya, ngeblok. Lalu satu lagi ya, yang kemarin index of impact MKP ya, index of MKP. Oke, kita coba MKP-nya. Oke, kita coba MKP-nya. Nah, yang ini aja deh. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini kita udah berhasil ya. Kita berhasil deny ya, tidak. Oke, kita udah berhasil ya memblok waktu, memblok yang namanya si file ya, file. Nah, oke, kita udah berhasil, kita minimize. Jadi settingannya cuma satu kali aja gitu ya, cuma satu kali. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memblok yang namanya blok ping. Lagi kita buka, klik IP, lalu klik firewall, lalu pilih filter rule, lalu kita plus ya, plus. Nah, di sini kita akan memblok ping ya. Chainnya kita ganti menjadi input ya, menjadi input. Nah, sekarang masukkan IP-nya 192.168.200.2 sampai 192.168.200.50. Nah, batasnya sampai 50 katanya. Nah, udah kayak gini, baru kita coba yang namanya ke action ya. Action kita pilih yang namanya drop, apply. Oke, nah ini udah drop ya. Nah, karena ini blocking, seharusnya sih bisa ya di WiFi gitu ya. Kita bikin lagi satu lagi aja buat LAN ya, kabel LAN. Bisa aja pakai WiFi bisa. Nah, kita biar enak ya, kita bikin lagi satu lagi buat LAN 10.10. Oke, kita langsung aja ke action, kita drop. Oke, ya kita bikinnya 10. Jadi rentangnya dari 2 sampai 50 karena kita batasi ya dari 2 sampai 50. Oke, kita colokkan lagi ke yang namanya LAN. Kita coba gabungkan lagi ke LAN. Nah, ini yang wirelessnya kita disconnectkan dulu. Oke, udah disconnect. Oke, kita buka ya, kita buka dulu jaringannya. Ini reconnect aja dulu, kita tunggu. Nah, ini kita masukkan secara manual ya, karena kita dapat dari LAN itu 254 ya.
tapi angkanya dari 2 sampai 50. Kita masukkan secara manual ya. Kita properties, lalu kita ini, lalu kita masukkan ya 10 ya. Oh ya, 10.10.10. Kita misalnya dari 2 sampai 50, Bapak masukkan ada 20 misalnya ya. Kita 10.10.10.1. Kita masukkan lagi F. Sekarang 10.10.10.1 tab 8.8.8.8. Oke, kita oke. Nah, kita oke lagi, kita close, kita tunggu ya. Nah, ini udah dapat koneksi internet lagi ya, udah dapat lagi koneksi internet. Nah, di sini kita akan coba ping ya, kita akan coba ping. Seharusnya ketika di ping akan bertulisan RTO. Kita berhentikan dulu ini. Seharusnya ya, kita coba pingnya itu ke utamanya gitu ya, 10.10.10.1. Oke, kita coba ping apakah dapat koneksi atau tidak. Nah, ternyata RTO, berarti kita udah berhasil ya RTO. Harapan kita ada RTO, dalam artian tidak bisa nge-reply gitu ya, dianggapnya tidak connect gitu. Padahal kita coba ke internetnya langsung. Nah, coba ke internetnya langsung,